Shalom Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan Saudara-saudara semua. Izinkan saya dari tempat saya ini menyampaikan selamat Hari Natal buat seluruh jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus, Kosambi. Kita bersuka cita karena Tuhan baik pada kita, memberikan kita kesempatan untuk boleh merayakan Natal di tahun ini. Kita percaya, saudara, bahwa Tuhan tetap menyertai kita dan juga nanti memasuki tahun yang baru, kita harapkan Tuhan terus melindungi dan menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan. Saya akan share yang terambil dari Lukas 2, saudara, ayat 8 sampai dengan 14. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14, tetapi sebelumnya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Hanya saya mohon feedback saudara, apakah suara saya jelas? Tolong angkat tangan kalau jelas. Jelas saudara ya? Oke, mari kita berdoa ya. Bapa dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Kalau Engkau memimpin dan membimbing kami sampai hari ini, kami boleh berbakti merayakan hari kelahiran-Mu 2000 tahun yang lampau. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kehidupan, Kau memberikan kami panjang umur. Kami tahu hidup yang Engkau berikan ini tidak boleh berlalu dengan sia-sia, tetapi harus dipakai untuk melakukan kebaikan agar nama-Mu dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk itu. Walaupun ada di antara kami yang sedang mengalami persoalan yang berat atau menghadapi persoalan yang membingungkan tanpa jalan keluar, tapi kami tahu Tuhan menyertai kami dan kekuatan selalu ada pada kami. Kami tahu juga Tuhan akan membuka jalan bagi kami. Bapa dalam surga, pada pagi ini kami membutuhkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di antara kami, membukakan kami pikiran yang memahami firman-Mu, hati yang mau ditanami oleh benih firman-Mu, sehingga benih firman-Mu kami lakukan dan bisa bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa juga buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya ia dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang dikatakan merupakan firman semata-mata yang akan mengubah kehidupan kami. Bapak berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kembali lagi saya share Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Secara kebetulan dalam tanda petik saudara ya, tadi kita mendengar di film itu bagian ini. Saya bacakan saudara. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Saudara, sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya atur dulu layarnya nih saudara ya. Saudara, pernahkah saudara mengendarai sebuah kendaraan, tapi dalam situasi kabut tebal yang menutupi jalan saudara? Pernah gak? Kalau boleh saya gambarkan, gambarnya bisa seperti ini nih saudara. Saya mengambil sebuah gambar, sebentar ya. Nah, kira-kira seperti ini deh saudara.
Bagaimana perasaan saudara ketika mengendarai dalam keadaannya demikian? Atau saudara barangkali ada di tengah-tengah mobil atau ikut boncengan motor, tetapi keadaan jalanan seperti ini. Pernah enggak? Kalau saudara pernah dalam keadaan seperti ini, pasti perasaan saudara sama dengan perasaan saya. Apa perasaan kita itu, saudara? Cemas, was-was, tidak nyaman, saudara. Otomatis kita memperlambat kecepatan kendaraan kita, bukan? Mengendarai dengan ekstra hati-hati lagi, saudara. Nah, bila kabut tebal itu tidak mereda, bahkan semakin tebal, lama-kelamaan perasaan kita gimana? Bukan cuma cemas, saudara, stres. Stres bukan? Perjalanan makin tidak kelihatan, kita makin sulit dan makin takut, streslah kita. Nah, pertanyaan saya, saudara, dalam keadaan demikian, bisa gak saudara menikmati, bersuka cita dalam perjalanan itu? Apa yang mau bersuka cita, Pak? Ngelihat aja nggak bisa, kabut semua atau asap semua. Betul, saudara. Nggak mungkin kita bisa enjoy, nggak mungkin kita bisa menikmati perjalanan, bukan? Sukacita kita yang tadinya kita nikmati, sekarang berganti dengan kecemasan dan keluhan. Saudara-saudara yang disayangi Tuhan, merayakan Natal dalam situasi saat ini dapat diibaratkan seperti mengendarai sebuah kendaraan di tengah-tengah kabut atau asap yang tebal. Di tengah-tengah kehidupan yang semakin susah, bagaimana mungkin merayakan Natal dengan penuh sukacita? Rasanya mustahil, bukan? Masih bisakah orang yang kehilangan pekerjaan dan penghasilannya bersukacita saat ini mendengarkan ibadah Natal dan merayakan hari kelahiran Yesus? Masih bisakah orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi bersukacita saat ini? Saudara, saya bisa jadi, saudara ya, bisa jadi beberapa di antara kita saat ini merayakan Natal pertama kali sendiri saja. Karena orang yang dicintai atau dikasihinya telah pergi di tahun ini atau di tahun yang lalu karena COVID. Masihkah bisa saudara bersuka cita merayakan Natal? Saudara, masih bisakah orang yang hidup dalam rumah tangga yang penuh dengan konflik bersuka cita? Jangankan bersuka cita, Pak. Ikuti ibadah online aja rasanya sudah males. Banyak orang seperti itu sekarang, saudara. Yang enggan mengikuti ibadah online dan rasanya tidak berarti, tidak mendapat apa-apa. Akhirnya, saudara, dalam jangka panjang, kerohanian banyak anak Tuhan itu tidak bertumbuh. Stuck. Tidak bergairah baca firman Tuhan, tidak bergairah berdoa, tidak bergairah untuk melayani Tuhan. Akhirnya, tidak ada pertumbuhan. Kalau tidak ada pertumbuhan, mungkin nggak merayakan Natal kali ini bersuka cita? Mustahil, bukan? Lalu pertanyaan besarnya adalah, saudara, masih bisakah kita merayakan Natal pada saat ini dengan sukacita? Saudara, untuk menjawab pertanyaan itu, kita perlu kembali menyaksikan kisah Natal yang pertama. Untuk melihat sebetulnya apa sih berita Natal itu, saudara. Mari, saudara, saya ajak kembali saudara kepada yang disebut Story of the First Noel. Kisah daripada perayaan, kisah daripada Natal yang pertama itu, saudara. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Apa sih yang sebetulnya mau dikatakan Tuhan dari kisah ini? Saudara yang dikasihi Tuhan, malam itu di padang belantara di sekitar pinggiran kota Bethlehem, para gembala yang sederhana sedang menjaga kawanan ternak mereka. Para gembala, saudara, adalah sekelompok orang yang terpinggirkan. Mereka bukan orang-orang yang dihormati, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang sederhana, bahkan cenderung miskin. Bukan itu saja, saudara. Banyak yang tidak diketahui orang, bahwa oleh para rabi, guru-guru agama, para gembala itu dianggap sebagai orang yang tidak religius, tidak rohani, saudara. Bahkan mereka disejajarkan dengan kaum PSK, pekerja seks komersial, dan kaum pendosa lainnya yang begitu kotor hidupnya. Bagi masyarakat Yahudi, saudara, umumnya, para gembala itu dianggap sebagai pembohong, pencuri, pemabuk, orang-orang yang tidak beres hidupnya.
Karenanya, saudara, kesaksian para gembala di pengadilan tidak dapat diterima. Saudara bisa bayangkan sekarang kehidupan para gembala itu, kredibilitasnya seperti apa. Saudara, seperti jalan yang selalu dirundung oleh kabut demikian tebal, begitulah kehidupan masa depan para gembala. Jadi di malam itu, saudara, berkumpullah para gembala yang menjaga kawanan ternak mereka. Kira-kira orang-orang seperti itulah, orang-orang yang tertutup kabut tebal tentang masa depan mereka. Nah, saudara, cerita berlanjut. Saat para gembala menjaga kawanan ternak mereka di malam itu, yang belum tentu punya mereka, saudara. Menjaga kawanan ternak mereka belum tentu punya mereka, barangkali punya tuan-tuan mereka. Tiba-tiba, Alkitab mengatakan, berdirilah di hadapan mereka seorang malaikat Tuhan dengan sinar terang yang menyilaukan. Seolah-olah sebuah bintang besar meledak di depan mereka. Para gembala sangat-sangat ketakutan. Saya membayangkan para gembala mundur dan menutup mata mereka. Bagi mereka, saudara, kematian mungkin akan segera datang. Karena itu mereka takut sekali. Tetapi terdengarlah suara malaikat Tuhan yang berkata, saudara, demikianlah perkataan malaikat itu. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata bukan berita kematian yang dibawa oleh malaikat Tuhan, tetapi berita kesukaan besar yang dalam bahasa aslinya, saudara, disebut kara. Itu merupakan kesukaan besar yang mendatangkan kegembiraan, sukacita, kebahagiaan. Oh, coba kita bertanya, berita apa sih yang bisa mendatangkan kegembiraan, sumber kebahagiaan untuk seluruh bangsa? Bukan untuk gembala saja loh, saudara. Bukan untuk bangsa Israel saja, seluruh umat manusia. Berita apa itu? Kita pengen tahu, bukan? Berita apa yang bisa mendatangkan kesukaan besar untuk seluruh bangsa? Ini yang dikatakan oleh malaikat itu seterusnya, saudara. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, ternyata berita kesukaan bagi seluruh bangsa itu bersangkut paut dengan kedatangan atau kelahiran Sang Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, Sang Mesias yang telah dijanjikan oleh Allah ribuan tahun yang lampau. Oke, sampai di sini kita berhenti dulu. Saya ingin bertanya pada saudara, menurut saudara, berita yang disampaikan oleh para malaikat itu, yaitu kedatangan Sang Juru Selamat, apakah berita itu mendatangkan kesukaan besar bagi para gembala yang mendengarkannya? Tercengang lalu bersukacita, wow, wow, apakah berita itu wow? Nanti dulu. Betul nggak sih? Saya ragu tuh, saudara, bahwa para gembala bersukacita mendengar berita itu. Kenapa ragu? Apakah berita itu menjawab kebutuhan hidup para gembala yang hidupnya pas-pasan dan cenderung miskin? Kalau begitu, sebetulnya kebutuhan real para gembala saat itu apa sih? Jawabnya adalah pemulihan ekonomi. Kan mereka bukan orang religius, orang yang rohani, orang yang menanti juru selamat. Yang dibutuhkan adalah berita, gajimu akan naik. Gaji ke-13 akan turun, bahkan ke-14, ke-15. Wow, itu kesukaan besar, saudara. Saudara-saudara, jelas sama sekali nggak nyambung ini berita dengan kebutuhan para gembala. Ini ibarat seorang ibu yang sedang terburu-buru mencari informasi di YouTube tentang bagaimana cara memasak babi kecap, karena dia sedang memasak babi kecap dan lupa resepnya, saudara. Kemudian ketika dia search di YouTube, yang keluar adalah pertandingan tinju. Nggak nyambung, bukan, saudara? Atau seorang bapak yang sedang googling, mencari tahu tentang investasi saham yang paling menguntungkan. Ketika dia search, dia googling, saudara, yang keluar adalah cara berenang gaya bebas. Wah, ya nggak nyambung. Seperti inilah yang saya melihat tidak nyambungnya antara kebutuhan sang gembala
para gembala itu, saudara, yang butuh tentang pemulihan ekonomi, yang datang adalah berita tentang juru selamat. Nggak nyambung. Tapi tahukah saudara, berita satu-satunya berita yang dibawa oleh malaikat itu hanya itu. Malaikat tidak membawa berita tentang ekonomi, tentang pemulihan, politik, tentang kesehatan, tentang kesembuhan. Tidak, saudara. Yang dibawa adalah berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa yang mereka perbuat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa artinya berita ini buat para gembala? Kita belum tahu, saudara. Tapi sebelum para gembala itu menyadari sepenuhnya akan arti kesukaan besar itu, tiba-tiba datanglah, Alkitab mengatakan, sejumlah besar bala tentara kerajaan surga memenuhi langit. Langit di padang belantara itu, langit yang gelap, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan, kemunculan bala tentara surga itu membuat kegelapan langit di padang gurun itu menjadi terang benderang. Tidak pernah ada di dalam Alkitab, saudara, dikatakan bahwa malaikat Tuhan itu menampakkan diri sekaligus dalam jumlah yang begitu banyak, kecuali di dalam kisah ini. Itu berarti, saudara, malam itu sebetulnya sedang terjadi satu kejadian yang luar biasa, sehingga pameran kemegahan ilahi tampak di padang gurun itu. Saudara bayangkan, padang gurun yang biasanya selalu gelap, sunyi, dan dingin, kini berubah menjadi arena konser kemegahan ilahi, di mana paduan bala tentara kerajaan surga menyanyikan lagu-lagu yang tak terkatakan indah dan merdunya. Saudara-saudara, apa sih yang dinyanyikan oleh malaikat itu? Kita ingin tahu. Saudara pasti sudah pernah mendengar ayat yang dinyanyikan oleh para malaikat ini, bukan? Tapi pertanyaan saya, apakah saudara mengerti sepenuhnya arti lirik yang dinyanyikan para malaikat surgawi itu? Saudara, bukan saya meremehkan saudara, enggak ya, minta maaf. Tapi lirik ini memang tidak mudah dimengerti. Bertahun-tahun saya menjadi orang Kristen, saudara, ketika Natal dibacakan saya nggak terlalu mengerti. Sampai saya mendalaminya, saudara. Nah, apa artinya ayat yang dinyanyikan atau lirik yang dinyanyikan oleh para malaikat itu? Liriknya begini, saudara. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu pujian bagi Allah, bukan? Dan lirik yang kedua, bagian yang kedua, damai sejahtera di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya. Itu buat manusia. Yuk kita mulai menyelidiki, apa sih artinya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para malaikat sebetulnya sedang memuji-muji Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Mereka kagum dengan Yesus, saudara. Karena apa? Karena mereka tahu siapakah Yesus itu. Jangan lupa, sebelum di badang belantara itu, malaikat-malaikat itu, bala tentara kerajaan surga itu ada di surga. Dan sebelum Yesus menjadi bayi kecil, Yesus pribadi kedua daripada Allah Tritunggal itu ada di surga. Jadi malaikat itu telah mengenal siapakah Yesus, Tuhan mereka, yang agung luar biasa sejak di surga. Sekarang mereka mengatakan kemuliaan Yesus di tempat yang maha tinggi. Saudara perhatikan, kalau kemuliaan itu seperti jenjang anak tangga. Malaikat tidak memuji kemuliaan Yesus itu 3/4-nya. Atau katakan satu undakan anak tangga sebelum tempat yang tertinggi. Bukan, saudara. Malaikat itu memuji Tuhan dengan memberi kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Tertinggi, tidak ada tempat lain kecuali tempat Yesus di sana. Itu berarti mereka sungguh-sungguh, saudara, melihat keagungan Yesus. Pertanyaannya, saudara, kenapa ya mereka memberikan kemuliaan Yesus di tempat yang maha tinggi, tertinggi? Nah, saudara, bagi saya setelah mendalami ini, saya melihat ada sesuatu kisah di belakangnya.
Karena para malaikat mengenal bayi yang baru dilahirkan di kandang hewan itu, dibaring di palungan, dibungkus dengan kain lampin, adalah Kristus, pribadi kedua Allah Tritunggal. Ia adalah Allah pencipta alam semesta ini. Allah yang maha kuasa, maha besar, maha perkasa, maha suci, maha segala-galanya. Kemuliaan dan keagungannya tak tertandingi, saudara. Tak terlukiskan. Sehingga setiap saat malaikat itu melihat bayi kecil Yesus, tak berhenti-hentinya mereka memuji Tuhan. Saudara, mari kita dalami lagi. Kenapa sih Yesus mau turun jadi manusia? Ini yang mengagumkan, ini yang mengherankan para malaikat. Yesus ingin mencari manusia yang berdosa, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelamatkannya. Saudara, padahal para malaikat itu tahu peristiwa kejatuhan manusia di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa memberontak kepada Allah, memakan buah pohon di tengah taman yang dilarang Tuhan. Saudara, di balik pelanggaran memakan buah pohon yang dilarang Tuhan itu, tercermin sikap hati manusia Adam dan Hawa yang tidak menghormati Allah, menganggap sepi perintahnya, mengabaikan kekudusannya dan keadilannya, dan melupakan kasih sayangnya. Bukan saja untuk berambisi bebas lepas daripada Tuhan kehidupan mereka, tetapi berambisi untuk menjadi seperti Allah. Saudara-saudara, inilah satu pemberontakan yang menyakitkan hati Allah. Sudah seharusnya manusia itu dibinasakan. Tidak ada tempat lagi selain dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, terpisah dari Allah selama-lamanya di dalam kekekalan. Tetapi yang mengagumkan malaikat itu, saudara, di malam Natal yang pertama, justru anak Allah itu melangkah keluar dari zona nyamannya, surga yang mulia. Datang menjadi manusia. Ditolak kanan kiri, ditolak di rumah penginapan, tetapi masih terus dengan kerendahan hatinya, membiarkan dirinya lahir di kandang binatang. Oh saudara, ini satu pemandangan yang mengagetkan para malaikat, yang mengejutkan dia tentang keagungan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Ia menjadi manusia, bayi kecil lemah, bukan bayi jadi-jadian, saudara. Betul-betul bayi sungguhan. Bayi yang bisa lapar, bisa nangis, menyusui, tidur, popi, terserang penyakit, dan hidup bergantung dari ayah ibunya. Sama dengan bayi-bayi lainnya, saudara, yang butuh pertolongan orang dewasa untuk hidup. Padahal seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dirinya. Aduh saudara, dia tidak berpura-pura. Ini satu pengosongan diri, ini satu kerendahan diri yang luar biasa. Untuk apa sih? Untuk menyelamatkan manusia. Aduh saudara, ketika saya memikirkan kok Allah mau turun jadi manusia, saya betul-betul bingung dan tidak bisa, saudara. Bukan secara akal sehat. Ini seperti orang yang kaya luar biasa, saudara, tapi mau merendah hati seperti itu. Saudara, anak presiden yang namanya Kaisang sudah membingungkan banyak orang Indonesia, kok mau jual martabak sih? Itu baru presiden negara Indonesia, saudara. Bukan negara nomor 1 adijaya seperti Amerika, Rusia, China. Bukan, saudara. Tapi itu saja sudah membingungkan, bukan? Kok mau bisnis martabak? Kesempatan dia besar untuk menjadi anak-anak seperti anak Soeharto, bukan? Lebih-lebih lagi Yesus, saudara. Saudara, dengan apa saya mampu menggambarkan kerendahan hati Yesus? Dia mau membatasi diri dari Allah yang mulia menjadi bayi kecil yang tidak berdaya. Saudara, ketika saya ingat itu, saya mau menggambarkan begini, saudara. Mau membuat satu analogi. Ketika Yesus di surga yang penuh kemuliaan, Dia Allah yang agung, yang berkuasa, maha dahsyat, maha tahu, maha segala-galanya. Saya ingin menggambarkan keadaan Yesus di surga itu seperti saudara, seperti pesawat ulang-alik Challenger milik pemerintah Amerika, saudara. Pesawat ini besarnya luar biasa, saudara.
Tidak ada pesawat yang sebesar ini dengan peralatannya. Ribuan ton, saudara. Ini ribuan ton. Kemudian dilengkapi dengan sistem komputerisasi dan digital yang maha kompleks dan maha sempurna. Saudara, pesawat ini juga mempunyai kekuatan terbang yang bisa mencapai bulan, saudara. Luar biasa. Nah, saya menganalogikan keadaan Yesus di surga itu seperti pesawat ulang-alik ini. Tetapi ketika dia turun menjadi manusia, menjadi bayi kecil yang lemah, saya menggambarkannya, saudara, seperti pesawat ini. Pesawat kertas, saudara. Mainan anak-anak yang beratnya, saudara, tidak lebih cuma dari 4 gram, saudara. Tidak lebih, hanya 4 gram, saudara. Dan untuk bisa terbang dan melayang, perlu tangan manusia yang mendorong dan melepaskannya. Aduh, saudara, bagaimana mungkin pesawat yang besar ini tiba-tiba menjadi pesawat kertas mainan anak-anak? Tapi tahukah saudara, pada waktu Yesus berinkarnasi, seluruh kepenuhan Allah itu sekarang tinggal di dalam bentuk bayi manusia yang kecil, lemah, yang memerlukan pertolongan orang lain. Padahal, saudara, Kolose 2 ayat 9 mengatakan, sebab di dalam Dialah, di dalam Kristuslah, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan Allah. Aduh, saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang luar biasa sekali. Jadi di dalam bayi kecil itu, saudara, ada kepenuhan Allah seluruhnya lengkap dan sempurna. Tapi dia sengaja untuk tidak memfungsikan seluruh kemahaagungan Allah itu. Karena dia mengambil bentuk seorang bayi untuk boleh dewasa dan kemudian mati menebus dosa kita. Saudara, ada orang yang berkata, kenapa dia harus menjadi manusia untuk menyelamatkan kita? Dia tidak tahu apa yang sedang dia tanya. Tuhan Yesus perlu menjadi manusia karena yang mau ditebus manusia, saudara, yang berdosa kepada Allah. Tuhan Yesus perlu menjadi manusia supaya dia bisa mati, saudara. Seperti manusia yang akan ditebusnya. Saudara, kalau Allah itu tidak menjadi manusia, dihukum mati seperti apapun, Allah itu tidak akan mati. Tapi dia perlu mengambil bentuk manusia supaya dia bisa dihina, supaya dia bisa disakiti, supaya dia bisa disalibkan untuk menjadi tumbal penebus salah dosa-dosa kita. Saudara-saudara, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Karena itu, saudara, sesuatu yang amazing, impossible, unbelievable, incredible, sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mengagumkan, terjadi di malam Natal yang pertama itu, saudara. Wow, luar biasa, bukan? Itu sebabnya, saudara, malaikat Tuhan memuji Tuhan dan berkata, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Tergetar hati mereka penuh dengan sukacita. Saudara, andai kata ini dilihat dan dipahami oleh para gembala, maka saya yakin para gembala pun bersukacita. Lupa tentang kebutuhan mereka, pemulihan ekonomi, gaji ke-13, gaji ke-14, lupa bonus dari majikan mereka, lupa. Karena apa? Karena disinilah Sang Maha Kudus itu turun menjadi manusia untuk menyelamatkan engkau dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita terjebak dalam merayakan Natal sampai kita tidak bisa bersukacita. Kenapa? Karena paradigma kita di dalam Natal itu seharusnya Allah mengabulkan doa-doa kita, bukan? Apa doa-doa yang biasa kita naikkan? Buat para jomblo. Saya juga pernah jomblo, ikutin Natal berapa kali juga diam, nggak punya pasangan, datang ke gereja sendiri. Dan sebelum Natal, biasanya saya berdoa dulu, saudara ya, Tuhan berikanlah saya seorang pacar yang takut akan Tuhan, yang manis Tuhan, sederhana saja, sederhana. Barangkali Tuhan di surga bertanya sama saya, sederhananya kayak gimana sih? Ya, yang cantiklah Tuhan, yang pintar, lulusan S1, pandai bekerja, gajinya besar, anak orang kaya, ya cuma itu aja Tuhan, sehingga nggak susah untuk beli rumah. Ketika saya mau merit, saudara, saya sudah punya pacar, mau merit,
Pasti doanya begini kan, anak-anak muda juga. Tuhan, tahun depan kami mau menikah. Tolong dong Tuhan, kami mau mempunyai sebuah rumah. Rumah yang pas-pasan saja Tuhan. Barangkali Tuhan di surga tanya, pas-pasannya seperti apa? Ya pas besar Tuhan. Pas 7 kamar, pas garasinya ada 2, pas punya kolam renang Tuhan. Itu aja kok Tuhan. Betul enggak? Nah bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang kesulitan, pandemi selama 2 tahun menurunkan penghasilan saudara, barangkali sudah tanpa penghasilan. Pekerjaan ordernya sedikit, stres bukan? Bisnis kulineran nggak banyak yang laku. Saudara, apa sih doa saudara pada waktu Natal? Tuhan tolong perbaiki ekonomi kami. Betul? Tuhan perbaiki ekonomi kami. Tuhan tolong dong bisnis ini berjalan lancar lagi. Atau kita yang pernah sakit, atau yang sekarang ini sakit, kita akan berdoa untuk kesehatan kita, bukan? Tuhan, di Natal ini saya mau Tuhan menyembuhkan, terjadilah mujizat-Mu. Saudara-saudara, itu permintaan yang normal, wajar. Saya bersimpati saudara yang permintaan itu, dan Tuhan tahu kebutuhan saudara dan saya. Tapi jangan kaitkan dengan Natal. Natal tidak ada berita pemulihan ekonomi. Tidak dikatakan para gembala itu mengunjungi Yesus yang lahir di kain lampin, dibungkus di kain lampin, kemudian mereka pulang, dan akhirnya para gembala itu menjadi orang kaya satu persatu. Tidak. Kedatangan Yesus tidak membawa berita bahwa setelah itu orang Yahudi bebas dari penjajahan politik orang-orang Roma. Tidak. Berita Natal kesukacitaannya adalah ketika juru selamat itu datang menyapa para gembala untuk membawa keselamatan bagi seluruh manusia, bagi engkau dan saya. Saudara, kalau kita mengerti ini, baru hati kita bersukacita. Saudara, buat apa Yesus datang untuk memperbaiki ekonomi engkau dan saya, kalau dia tidak bisa menyelamatkan engkau dan saya? Setelah kematian tiba, satu ancaman yang besar tetap terjadi. Allah menuntut setiap perbuatan dosa kita. Allah menuntut keadilan agar setiap orang yang kita sakiti itu dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lolos dari kematian kekal. Menakutkan, bukan? Saudara, bagi orang-orang yang terlalu kaya, kematian itu menakutkan, saudara. Kenapa? Karena tidak ada jaminan dia bisa diselamatkan dengan kekayaannya. Tuhan menyelesaikan masalah dasar yang begitu besar pada hidup manusia. Keselamatan yang merupakan anugerah yang diberikan agar setiap orang itu lolos dari penghukuman Tuhan. Saudara, ini ibarat kalau di satu desa, saudara, seluruh penduduk desa itu berhutang. Berhutang kepada katakanlah sebuah lembaga perbankan, sebuah bank. Seluruh desa berhutang pada bank itu. Dan celakanya tidak ada satu orang pun yang mampu melunaskan cicilan itu. Cicilan suka ditunggak lagi karena nggak punya penghasilan, karena tidak punya kemampuan. Akhirnya bunga berbunga, makin lama makin besar. Tidak ada jaminan seorang penduduk desa itu bisa lolos dari hukum, saudara, karena mereka berhutang. Jalan keluarnya gimana? Harus ada satu orang yang begitu kayanya, atau satu lembaga yang mau menanggung hutang penduduk desa itu. Saudara, itulah yang Yesus lakukan. Dia datang bukan masalah utang ekonomi, utang uang, tapi dia datang, saudara, untuk masalah hutang yang begitu besar yang tidak mungkin terselesaikan bagimu dan bagiku. Hutang dosa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan ketika kita mati nanti. Saudara, dengan kata lain, anak Allah itu datang menjadi manusia, ingin mengangkat seluruh hutang kita, lalu menaruh di punggungnya, lalu memberikan tubuhnya untuk membayar seluruh hutang dosa kita di hadapan Allah Bapa dengan kematiannya di kayu salib. Ini berita besar. Saudara, mari kita kembali. Kalau kita merayakan Natal, tidak memahami inti kedatangan Yesus yang membebaskan kita dari murka Allah yang menyala-nyala, kita tidak akan pernah sukacita. Saudara, boleh gak saya katakan begini? Ekonomi kita belum tentu dipulihkan Tuhan.
Sakit penyakit kita belum tentu disembuhkan Tuhan. Pada akhirnya kesusahan dan penderitaan akan membawa kita pada kematian. Oke? Karena semua manusia harus mengalami kematian, saudara. Sembuh atau tidak sembuh, pulih atau tidak pulih, kita harus meninggal dunia. Sebagai bagian daripada kelahiran. Kematian adalah bagian yang tidak bisa dihindari. Tapi tahukah saudara, kematian itu tidak akan menjadi ketakutan yang besar. Karena kita tahu Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dan membayar seluruh hutang dosa kita. Oke? Saudara, kalau engkau anak muda yang mau menikah, cari rumah kontrakan yang ukurannya 36 meter persegi aja engkau tidak mampu. Susah bukan? Apartemen yang 36 meter persegi udah mahal, belum tentu waktu aku jadi anak muda aku juga mampu. Tapi kalau engkau tahu bahwa ayahmu adalah orang yang begitu kaya, luar biasa kayanya, sangat kaya, terkaya di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, sudah mewariskan kepadamu satu kekayaan yang tidak akan pernah habis. Engkau tidak akan sulit dengan tidak mampu tinggal di apartemen atau beli atau cicilan apartemen 36 meter persegi. Karena engkau tahu ayahmu akan mewariskan satu warisan yang luar biasa. Saudara, persoalan ekonomi menjadi realita kita. Tapi tidak menakutkan. Persoalan sakit penyakit mungkin saudara tidak akan sembuh dari tubuh kita. Tapi tidak menakutkan. Karena kita telah diwariskan oleh Allah kelak, saudara. Surga, rumah Bapa yang mulia itu menjadi bagian engkau dan saya. Kenapa dapat warisan? Karena seluruh hutang dosa kita telah dibayar oleh Yesus dan kita menjadi anaknya. Kenapa kita takut? Kenapa kita gentar? Kalau kita tahu kita telah diwariskan harta kekayaan, warisan yang luar biasa, indah dan mulianya ketika kehidupan ini selesai. Saudara, apakah saya sedang berbicara begini? Barangkali saudara berkata, ya kamu Pak Pendeta ngomongnya surga melulu. Kami pengusaha sedang susah Pak. Bayarin gaji karyawan, ordernya susah. Pak, tolong dong kalau khotbah yang beneran dikit Pak. Yang kami harapkan di Natal ini, saya dapat pekerjaan lagi Pak. Saya punya anak 3, susah loh Pak. Saudara-saudara, yang saya ingin kabarkan inti Natal terlebih dahulu. Bagi engkau yang sudah diselamatkan, bersyukurlah pada Tuhan. Warisan kekal itu tidak akan diangkat Tuhan. Tapi bagi engkau yang belum pernah bertobat sungguh-sungguh, ini saatnya untuk bertobat. Mengakui segala perbuatan-perbuatan dosamu yang menjijikkan Tuhan dan yang melukai hati Tuhan. Agar Tuhan mengampunimu. Agar Yesus mengangkat hukuman dosanya dan memikul di punggungnya. Setelah itu, saudara, saya ingin mengatakan, Tuhan bukan tidak berperasaan, tidak mengerti pergumulanmu tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang keluarga. Tuhan mengerti. Tahukah saudara, inilah nyanyian terakhir malaikat itu. Saya ingin tunjukkan pada saudara, apa sih nyanyian terakhir itu? Ini dia. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Perhatikan saudara-saudara, nyanyian ini luar biasa bagusnya. Indahnya, liriknya itu begitu kuat secara doktrinal. Yang pertama, mereka menempatkan pujian kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Tetapi juga bagi manusia yang melihat kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi itu, akan turun apa? Dari Tuhan turun damai sejahtera di bumi. Kepada siapa? Kepada manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, maka damai sejahtera itu diberikan kepadamu dan kepadaku. Saudara, apa sih artinya damai sejahtera itu? Saudara, perhatikan begini. Setelah 33,5 tahun kemudian, bayi kecil yang dibungkus lampin dalam palungan itu telah menjadi seorang manusia dewasa. Yesus namanya. Dia mengajarkan firman Tuhan, dia mengajarkan kerajaan Allah, dan dia mengajarkan apa yang tidak pernah bisa diajarkan oleh para rabi. Salah satunya dia berkata begini, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu.
Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara perhatikan, ayat ini dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saat mereka sedang berjalan ke Yerusalem. 5 hari kemudian mayat Yesus diturunkan, saudara. Dari mana? Dari kayu salib. Berarti dia tahu, saudara, sebentar lagi dia akan ditangkap, sebentar lagi dia akan digiring ke pengadilan, disiksa luar biasa, dicemooh, dimaki, diludahi, ditusuk oleh paku yang begitu mengerikan. Sebentar lagi dia alami. Saudara, itu bukan pengalaman yang mudah buat Yesus. Tetapi yang dia pikirkan apa, saudara? Peristiwa itu yang terjadi pada dirinya akan menggoncangkan para murid. Karena itu dia bekali para murid dengan apa? Damai sejahtera-Ku kutinggalkan bagimu. Lalu apa sih arti damai sejahtera itu? Saudara-saudara sampai di sini belum jelas. Tetapi ketika masuk bagian yang kedua, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang dunia berikan. Berarti ada satu damai sejahtera yang Yesus berikan yang tidak sama dengan dunia. Dunia selalu mengatakan, wah hati saya damai. Kalau apa? Kalau ada rezeki. Hati saya damai. Kalau apa? Kalau kekayaan saya meningkat. Hati saya damai. Kalau apa? Kalau saya disembuhkan. Tuhan mengatakan tidak. Aku tidak memberikan damai seperti itu. Damai yang seperti apa yang Tuhan berikan? Tuhan berkata lagi, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ini berarti damai yang Tuhan berikan itu satu keadaan, satu pemahaman yang membuat kita tidak takut, tidak gentar, tidak cemas di tengah-tengah banyaknya persoalan. Oh saudara, banyak orang kaya yang hidupnya gelisah, bukan? Banyak orang pandai yang hidupnya stres. Bagaimana kita yang punya persoalan yang cukup berat bagi hidup kita, tetapi kita bisa tetap damai? Kalau kita menjadi anak Allah, memuliakan Tuhan yang agung itu yang telah menebus kita, dan menerima damai sejahtera-Nya. Saudara, yang terpenting adalah bagaimana di tengah-tengah badai yang luar biasa besarnya, kita tetap tenang, karena kita tahu ada Allah. Saudara, saya pernah punya seorang teman, kehidupannya cukup, lebih dari cukup, saudara. Rumahnya besar, usahanya maju. Apa yang kurang? Tetapi yang menjadi perhatian saya adalah hidupnya selalu gelisah dan cemas. Sedikit omset perusahaannya menurun, dia cemas. Sering kali WA, Pak Beni tolong doakan dong, ini bla 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 bla. Saya berkata sama dia, tenanglah engkau. Kau punya Tuhan, kau punya Yesus. Sehingga tanpa disadari, kekayaan itu jadi berhalanya. Jadi berhalanya. Saudara, saya ingin menutup dengan satu kisah, saudara. Tanggal 2 Desember yang lalu, saudara, dunia medsos Indonesia digemparkan dengan seorang gadis yang bernama Novia Widyasari. Mati bunuh diri di sebelah makam ayahnya. Dia seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur, saudara. Jurusan pendidikan sastra Inggris. Gadis manis. Kenapa dia bunuh diri, saudara? 2 tahun yang lampau, dia berkenalan dengan seorang anak muda yang bernama Randy. Ternyata polisi. Jadi nggak ada sesuatu yang salah, saudara, dengan perkenalan itu. Kemudian pacaran. Nggak salah juga. Tapi kemudian hamillah Novia ini. Saudara, ketika dia hamil, dia meminta Randy untuk bertanggung jawab. Randy nggak mau bertanggung jawab, soalnya kalau dia ketahuan berkeluarga dan hamil, merusak karirnya di polisi. Akhirnya disuruh gugurkan. Sedih sekali Novia. Kemudian dia gugurkan. Setahun kemudian hamil lagi, saudara. Dia minta pertanggungjawab Randy lagi. Randy berkata, aborsi lagi. Saudara-saudara, hancurlah hatinya. Dia mengikuti kata kekasihnya. Setelah diaborsi, bukan cinta yang dia dapat. Randy mulai meninggalkan dia. Saudara-saudara, dia banyak mengurung diri di kamar, menangis, merasa tidak berharga, merasa berdosa, merasa tak ada orang yang menyayangi. Berkali-kali berusaha bunuh diri, tapi diketahui oleh ibunya. Tapi tanggal 2 Desember awal bulan ini,
Orang menemukan sebuah mayat gadis di sebelah makam seseorang yang ternyata ayah Novia. Itulah tubuh atau jasad Novia Widyasari. Saudara, dia tidak kuat. Dia merasa tidak disayangi, dia merasa sendiri, dia merasa dibuang dan dilecehkan, dia merasa berdosa. Saudara, saya tanya pada saudara, andai kata Novia Widyasari itu seorang anak Tuhan, yang mengenal Tuhan Yesus, Allah yang peduli, Allah yang maha kasih, Allah yang datang untuk menebus dosa manusia karena kasih-Nya. Apakah mungkin keputusan Novia Widyasari itu berbeda dengan keputusannya bunuh diri? Sangat mungkin, bukan? Sangat mungkin. Karena seorang anak Tuhan, saudara, diberi yang disebut damai sejahtera. Orang-orang yang dicintai boleh meninggalkan kita. Orang-orang yang kita sandari boleh mencuekkan kita dan merasa kita tidak berharga lagi. Tapi orang-orang yang diberikan damai sejahtera Tuhan selalu tahu bahwa Tuhan tetap bersama dengan dia, sekalipun orang-orang yang terdekat meninggalkan dia. Sehingga tetap sukacita hidupnya itu. Saya tidak mengatakan sukacita itu tertawa-tawa. Saya tidak mengatakan sukacita itu rasanya perasaan bahagia terus. Tidak, saudara. Tapi sukacita adalah satu perasaan di tengah-tengah badai gelombang. Tetap tenang, tidak takut, tidak gelisah, karena dia tahu Tuhan telah membayar lunas seluruh dosanya. Dan dia menjadi milik Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Saudara, biarlah kita kembali ke Natal yang semula. Merayakan Natal bukan permohonan untuk kita dipulihkan ekonomi, sakit penyakit, politik, bukan. Tapi saya mau mengatakan pada saudara, Allah tahu kebutuhanmu dan kebutuhanku. Biarkan Allah yang menjawabnya. Tapi fokuslah bahwa Natal adalah berita tentang keselamatan yang telah dilakukan oleh Yesus di palungan dan di kayu salib. Bersukacitalah dan terimalah damai sejahteranya yang tidak seperti dunia berikan kepadamu dan kepadaku. Jangan takut dan jangan gentar hatimu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Apa yang Kau lakukan di malam Natal sungguh menggentarkan hati kami. Engkau Allah yang agung mau turun menjadi manusia. Bagaimana mungkin itu terjadi? Apa yang mendorongmu? Kecuali kasih. Engkau mengasihi kami begitu rupa. Bagaimana mungkin kami meragukan kasih-Mu ketika saat ini kami sedang mengalami persoalan yang begitu berat? Tuhan, kami tidak ragu. Tapi Tuhan, kami ingin memegang damai sejahtera-Mu, agar di tengah kesulitan seperti apapun, kami tidak gentar. Kami tetap bersandar kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk penebusan yang Engkau lakukan, Tuhan, untuk diri kami. Terima kasih untuk jaminan keselamatan bahwa kami tidak pernah dibuang Tuhan di dalam kekekalan. Terima kasih untuk semua yang Engkau lakukan, Tuhan. Hati kami bersukacita, karena kami dapati hanya Engkau satu-satunya pribadi yang sungguh mengasihi kami, yang menghormati kami, yang menyayangi kami lebih dari yang lain. Dan kami percaya Engkau juga yang akan memenuhi seluruh kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang telah bekerja di antara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.